Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai proyeksi ortogonal. Jadi, untuk proyeksi ortogonal ini banyak digunakan pada gambar untuk keperluan produksi, ya, atau di lapangan pengaplikasian. Ya. Jadi, kemampuan untuk bisa menggambar dan memahami gambar proyeksi ortogonal itu sangat penting. Jadi, untuk ya, untuk proyeksi ortogonal ini seperti eh, materi yang sebelumnya. Jadi, kita membuat gambar pandangan sesuai dengan arah pandangan yang kita tentukan. Dan untuk acuan dari penggambaran proyeksi ortogonal ini itu adalah dari gambar depan. Jadi pertama kita harus menentukan pandangan depannya terlebih dahulu. Jadi dari pandangan depan tersebut kita baru bisa menentukan mana yang pandangan kanan, kiri, atas, bawah, dan seterusnya. Jadi acuan pertama itu adalah pandangan depan. Jadi arah pandangan depan ini bisa kita tentukan di mana saja. Ya. Jadi bisa kita tentukan dan atau orang lain yang menentukan pun bisa arahnya bisa dari yang arah A, B, atau yang lainnya. Nah, kemudian nanti setelah ditentukan arah pandangnya, arah pandangan depan terutama, itu kita baru bisa menentukan pandangan depan, pandangan kanan, kiri, atas, dan seterusnya. Jadi, ya. Jika arah pandangan depan ini adalah di arah A, sehingga pandangan kanan, kiri, atas, bawah, belakang itu sudah bisa kita ketahui. Jadi ini adalah arah pandangan. Dan dari arah pandangan ini akan menentukan bentuk dari gambar yang akan kita buat. Sebagai contoh ini, untuk arah pandangan depan, jika kita diminta untuk membuat pandangan depan dari arah A, jadi yang tampak itu adalah ini gambarnya. Jadi bagian yang terlihat ini adalah ini. Jadi ini yang digambarkan hanya ini. Tapi untuk penggambarannya ini dalam bentuk dua dimensi dan tegak. Ya. Jadi tidak ada kemiringan atau menyudut seperti ini ya, di hasil gambar pandangannya. Jadi tegak, segaris dengan ini. Ya. Jika kalian membuat gambar pandangan depannya. Begitu juga jika arah pandangannya pandangan untuk atas ya, dari atas, yang terlihat adalah sini dan ini. Kemudian ini. Ya. Jadi jika diminta untuk menggambar pandangan atas ini dari atas ya. Jadi kita memposisikan seolah-olah kita berada pada posisi di atas benda kerja tersebut. Kita posisikan pandangan kita berada di atas, kemudian kita lihat ke bawah, lihat ke benda kerjanya. Sehingga yang terlihat adalah ini, dan ini. Ya. Sedangkan untuk bagian yang lainnya tidak terlihat. Ya. Ini. Jika kita berada di atas, kemudian kita melihat ke bawah, itu tidak akan tampak. Ya. Jadi yang tampak kayak ini, 1, 2, dan 3. Oke, kita
masuk contoh ya ini. Jadi untuk jika kita mengalami kesulitan untuk bisa membayangkan bagaimana bentuk dari gambar pandangannya, ya, kita bisa menggunakan garis proyeksi. Kita membuat garis proyeksi atau garis bantu, sehingga dengan bantuan garis bantu tersebut kita bisa membuat bentuknya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini garis proyeksinya. Ini garis proyeksinya. Kemudian ini bidang proyeksi atau bidang objek yang akan tergambar nantinya. Ya, kita tentukan titik seperti ini. Nah, kemudian kita ukur, ya, diukur ketinggiannya, ya, semua dimensinya, kemudian kita satukan di masing-masing. Jadi semuanya ini harus sama jaraknya, ya. Jaraknya harus menyesuaikan dengan kemiringan yang ada. Ya. Contohnya jika ini garis proyeksinya kita tentukan sekitar 20 mili, ya, 20 mili atau lebih, ya, atau kita buat 50 mili jarak dari gambar benda kerjanya, maka semuanya ini 50 mili, ya. 50 mili jaraknya, kemudian ini juga panjangnya 50 mili, semuanya harus harus sama. Nah, kemudian setelah itu untuk mempermudah ya kita berikan titik. Nah, nanti kemudian kita tinggal sambungkan saja, sambung, ya, kita satukan. Setelah semua garis sudah sama, tinggal kita hubungkan, ya, sesuai dengan bentuk dari gambar atau bagian yang kita pandang ini. Jadi ini ya bentuknya seperti ini. Ya. Dan di sini ada bagian ini. Ya. Ini harus digambarkan garisnya. Sehingga hasilnya itu ada ini. Ya. Seperti ini. Setelah disatukan garisnya menjadi seperti ini. Begitu juga jika kita diminta untuk menggambar pada posisi pandangan pandangan samping kanan. Itu juga sama caranya. Ya, jadi kita buat garis bantu, jika sulit ya, kita buat garis bantu seperti ini. Kemudian setelah sudah dengan cara yang sama dihubungkan garisnya. Atau pandangan depan pun sama, pandangan atas, ya, pandangan atas pun sama caranya. Gitu. Kita buat garis bantu, ya, semuanya. Nah, ini kan bidang datar. Nah, jadi semuanya sama ya caranya. Jadi yang ini adalah sisi ini, kemudian ini, ya, sisi, oh ini ada kurang garis sedikit, ya, ada kurang garis di sini. Ini harusnya sama. Nah, ini ada garis satu lagi harusnya, dan untuk sisi ini adalah ini, ya. Jadi seperti itu contoh cara penggambaran gambar pandangan. Jadi di pandangan depan, samping kanan, kemudian pandangan atas. Dan ini setelah didapatkan bentuknya, kita membuat susunannya.
Nah, ini contohnya ada proyeksi Eropa. Ini adalah gambar proyeksi Eropa, dan untuk penyusunannya seperti ini. Nah, ini secara lengkap ya. Untuk susunannya seperti ini. Nah, jadi jika kita kesulitan untuk membuat atau membayangkan, kita buat gambarnya seperti ini. Ya. Pandangan atas seperti apa, pandangan bawah seperti apa, kanan, kiri, depannya. Setelah itu baru kita buat seperti ini. Sesuai dengan dimensi yang ditentukan atau dimensi yang sudah ada pada gambar 3D-nya. Ini pandangan depan, kemudian ini. Jadi proyeksi itu terbagi proyeksi ortogonal. Itu ada proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Untuk proyeksi Eropa ini sebenarnya seperti ini ya. Jadi ini pandangan depan, kemudian ini pandangan samping kanan. Samping kanan, kemudian ini samping kiri, ya. Kemudian ini pandangan belakang, kemudian ini pandangan bawahnya, dan ini pandangan atas. Jadi untuk proyeksi Eropa ini susunannya seperti ini, ya. Ini pandangan depan, kemudian ini pandangan bawah. Jadi pandangan bawahnya itu di posisi di atas. Kemudian ini pandangan atas, kemudian ini samping kanan, ini samping kiri, dan ini pandangan bawah. Pandangan belakang. Ya, pandangan belakang. Oh, posisi ini, ya, pandangan belakang. Dan untuk lambangnya, ya, jadi untuk lambang itu seperti ini ya. Lambangnya seperti ini. Ini lambang proyeksi Eropa. Jadi ini benda kerjanya, dan ini adalah posisi seperti ini. Ya. Nanti untuk yang Amerika, ya, ini terbalik. Nanti kita lihat bersama-sama untuk proyeksi Eropa, untuk proyeksi Amerika. Ini proyeksi Eropa seperti ini. Ini proyeksi Amerika. Nah, untuk proyeksi Amerika ini sering digunakan ya di Indonesia karena untuk penggambarannya ini cukup mudah diingat ya. Karena untuk penggambaran seluruh pandangan ya, susunannya itu sesuai dengan pandangannya. Nah, sehingga ini mudah diingat untuk pembuatannya. Ini contohnya, ini ada pandangan depan, ya, pandangan depan ini pandangan depan, kemudian ini pandangan samping kiri, kemudian ini pandangan samping kanan, kemudian ini pandangan atas, ini pandangan bawah, dan ini pandangan belakang. Jadi untuk pandangan atas, posisi di atas, pandangan bawah, posisinya ada di bawah, kemudian samping kanan, ya, pandangan samping kanan itu ada di kanan, pandangan samping kiri ada di kiri, gitu. Sehingga ini sering digunakan jadi di Indonesia.
dan Eropa pun juga digunakan. Jadi tergantung dengan standar masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang banyak menggunakan, ada yang menggunakan standarnya proyeksi Eropa, ada juga proyeksi Amerika. Kedua-duanya benar ya dalam hal untuk penggambarannya. Yang terpenting posisi susunan penggambaran ini jangan terbalik. Jika terbalik, khawatir akan terjadi kesalahan pada saat pengaplikasian di lapangan atau pembuatan uh, order atau pembuatan part ya, di unit produksi. Jadi standar ini harus kita penuhi dalam membuat susunan gambar proyeksi ortogonal. Baik itu baik yang kita gunakan proyeksi Amerika ataupun Eropa. Jadi harus match antara gambar ini dengan lambangnya. Ini lambangnya. Jadi lambang ini kita posisikan pada etiket gambar. Ini harus ada. Jadi ini proyeksi Amerika, lambangnya seperti ini. Ke atas. Ini proyeksi Eropa. Berbeda kan? Susunannya pun berbeda. Ini contohnya, pada saat kita membuat gambar, ya, ini ada contohnya ini jika kita membuat gambar manual atau membuat gambar menggunakan software, kemudian ini ada etiket. Nah, untuk lambangnya kita letakkan di sini. Tapi uh, untuk pembuatan etiket ada juga perusahaan yang memiliki standarnya sendiri. Ada memiliki standar sehingga susunannya mungkin ada perbedaan. Jadi untuk lambangnya harus kita cantumkan di setiap gambarnya ya, pada etiket ya di samping skala satuan kemudian tanggal penggambarannya tanggal gambar kemudian digambar oleh siapa diperiksa dan seterusnya termasuk di sini nama gambar dan instansi. Jadi ini contohnya ya. Ini adalah lambang gambar proyeksi. Ini contoh untuk penempatan lambang proyeksi. Jadi untuk gambar ortogonal yang harus kalian perhatikan adalah kalian kita akan membuat gambar ortogonal dengan proyeksi apa? Apakah itu menggunakan proyeksi Amerika ataukah membuat gambar proyeksi Eropa? Karena susunannya berbeda. Kemudian arah gambarnya, arah pandangan. Arah pandangan itu sangat penting untuk bisa menentukan sisi mana yang terlihat pada masing-masing pandangan. Apakah itu pandangan depan, pandangan samping kanan, samping kiri, pandangan atas, atau pandangan bawah. Jadi itu yang harus kita pahami dalam penggambaran gambar proyeksi ortogonal. Sekian.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.